Ada susu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Ardiansa dari Prodi Teknik Industri. Kali ini saya akan membuat jawaban untuk soal nomor 3 dan 4, yaitu buatlah model formal dalam bentuk diagram stock and flow. Yang kedua, tuliskan rumus matematis beserta fungsi dan logikanya. Yang ketiga, estimasikan nilai-nilai bagi konstanta dan nilai awal bagi variabel stoknya. Yang keempat, ujilah konsistensi variabel-variabel modelnya secara internal dan juga terhadap hipotesis dinamikanya. Sudah itu saja soalnya. Mari kita eksekusi. Kita buat dulu model yang akan kita eksekusi. Yang pertama yaitu mahasiswa. Nah, lalu ini flow tool-nya kita buat MHS baru. Selanjutnya ini mahasiswa ke lulus. Setelah lulus kita buat mahasiswa nang ke drop out. Setelah itu populasi. Di sini ini di delete ya dulu. Mana ini? Ini di delete dulu. Mana ini tangan? Ini di delete. Yes, enter. Yes, kita delete ini ya. Nah, ini kita buat UAS. Ini kita delete juga. Delete variabel and shadow variabel. Ini juga kita delete. Remove. Ini juga kita delete. Remove. Sudah. Lalu kita buat stock tool-nya. Populasi. Populasi itu berpengaruh pada kematian. Teman ya. Lalu populasi ini dipengaruhi oleh kelahiran. Lalu kita buat lagi stock tool-nya pekerja. Maaf, ini di delete dulu. Ini di delete. Tangan. Ini delete. Enter. Stock tool pekerja. Lalu di sini flow tool-nya pekerja baru. Oke. Di sini pensiun. Maaf. Ini kita hapus dulu. Kita buat dulu di sini pengangguran. Pengangguran. Di sini pensiunan. Nah, lalu si pekerja ini itu terhubung sama pensiunan. Pensiunan itu di sini variabelnya pensiun. Setelah pensiun, di sini pensiunan ini berpengaruh pada kematian 2.
kematian 2. Setelah itu kita buat si pekerja ini terhubung dengan pengangguran. Pengangguran. Apa itu? Undur diri maksudnya ya. Ini undur diri. Undur diri. Setelah itu si pengangguran ini itu berpengaruh pada kematian 1. Allah. Kiamat. Kematian 1. Sudah. Kita buat lagi poin-poinnya dulu. Ini kita geser-geser ya guys. Oh, mohon maaf. Ini. Nah, kita geser dulu. Sudah. Nah, kita buat variabel toolnya. Yang pertama K1 di sini. K1. Di sini K2. K2. Lalu K3. K3. Setelah itu K4. K4. K5. K5. Lalu K6. K6. K7. Oh, enggak ada. Maaf. TK1 maksudnya. TK1. TK1. Tenaga kerja ini. TK2. TK2. Selesai. Lalu step selanjutnya kita hubungkan semua variabel ini. Kita hubungkan dari bentar, ini kurang 1 variabel juga. Dua variabel. Angka kematian, angka kelahiran, sudah semua. Kita hubungkan semua variabel ini. Yang pertama dari angka kematian ke kematian. Ini kita biar lebih estetik. Lalu dari populasi ke kematian. Itu juga dengan ini biar lebih estetik. Lalu dari populasi menuju kelahiran. Ini saling terhubung ya. Angka kelahiran menuju ke kelahiran. Set. Lalu dari populasi ke mahasiswa baru. Dari K1 ke mahasiswa baru. Dari K2 ke dropout. Mahasiswa dropout. Mahasiswa lulus. Allah. Mahasiswa lulus. K3 lulus. Dari lulus ke pekerja baru. Dari dropout menuju pekerja baru. Seret. Lalu K5 menuju undur diri. Pekerja undur diri. K4 pekerja baru. Populasi pekerja baru. Lalu pengangguran ke kematian 1. TK1 kematian. Lalu di sini pekerja masuk ke pensiunan. K6 pensiun. TK2 kematian. Pensiunan berpengaruh pada kematian. Setelah semuanya ini terhubung, kita atur dulu ini garis
Apa itu? Garis pokoknya. Garis itu garis row tools. Ini kita atur biar lebih enak dilihat. Sebenarnya ini nggak berpengaruh ya, tapi nggak apa-apa lah. Biar lebih baik dilihatnya. Ini mahasiswa Allah. Ini kita pindah dulu si lulus ini. Biar ada jedanya. Sudah. Ini seperti ini. Seperti ini. Lalu ini. Maaf. Ini. Lalu si ini. 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 Thread. Ini. Ini. Jika satu kita pindah. Agak lebih mundur. Lalu si ininya kita rubah. Thread. Nah. Lalu pengangguran. Thread. Pensiunan. Thread. 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 Nah, ketika semuanya sudah terhubung, akan kita kasih rumus. Lanjut kita kasih apa namanya variabelnya. Kita contoh di sini. Angka kematian. Angka kematian dulu. Di mana ini angka kematian? Angka kematian yaitu 109. 109. Ini unitnya 1 per tahun. 1 per tahun. Ya. Lalu kita lanjut ke kematian. Angka kematian 1000 dikali angka kematian dibagi 1000 dikali populasi. Unitnya jiwa per tahun. Per tahun. Ya. Lalu angka kelahiran. Angka kelahiran ini angka kelahiran 1000 dikali populasi. Bentar. 143. Unitnya jiwa per 1 per tahun. 1 per tahun. Oke. Lalu kita masuk ke kelahiran. Ini angka kelahiran dibagi 1000 dibagi 1000 kali populasi. Unitnya jiwa per tahun. Jiwa per tahun. Oke. Kita lanjut ke populasi.
yaitu initial value-nya berapa ini? 1 juta jiwa. 1 unitnya jiwa. Belajarnya kelahiran dikurangi kematian. Oke. Kita masuk ke K1. Nilainya yaitu 0,1. 0,1. Ya, unitnya 1 per tahun. Lalu kita masuk ke mahasiswa baru. K1 dikali populasi, unitnya jiwa per tahun. Jiwa per tahun. Oke. Kita lanjut ke K2. K2 ini 0,35. K2 0,35. 0,35. 1 per tahun. Kita skip saja biar memangkas waktu, biar tidak lama-lama. Ya di sini, ini sebenarnya sudah semua yang ada di soal. Lah, ada beberapa variabel yang tidak ada nilainya pada soal itu tersebut. Mungkin soalnya salah ya. Jadi kita isi sendiri. Kematian 1 ini pengangguran dikali TK1. Dikurangi, mohon maaf, ini dikurangi TK1. Oh, ini unitnya jiwa. Oke. Lalu di sini TK1 ini kita buat 0,03. Unitnya 1 per tahun. Oke. Lalu si ini kematian 2 ini pensiunan dikurangi TK2. Di sini jiwa. Oke. TK2 kita isi random saja ya. 0,07 misalnya. Lalu di sini 1 per tahun. Oke, sudah. Kita coba jalankan semuanya. Kita matikan dulu. Shred. Oke, yes. Jadi akan muncul kontrol seperti ini. Seperti yang ada di sini. Dan ini bisa kita lihat di sini. Mohon maaf. Ini kita pencet dulu. Lalu das. Nah, muncullah seperti ini. Mana ini? Kita perbesar. Ini bisa kita rubah sendiri dari kontrol yang ada di sini. Jadi ketika ini dirubah, semuanya akan berubah. Seperti itu. Nah, bisa kita rubah sendiri. Jadi mungkin seperti itu dari saya. Nilainya sudah keluar, grafiknya juga sudah ada. Jadi clear ya untuk
soal nomor 3-nya. Kita lanjut pada soal nomor 4. Jadi di sini saya membuat contoh model usaha. Kenapa saya tampilkan sudah jadi seperti ini tampilannya? Karena cukup panjang untuk kita ceritakan. Jadi kita tunjukkan saja ini rumusnya untuk keuntungan. Lalu ini untuk kekurangan alat bahan. Maksud dari random uniform ini ada di function di bawah ini. Jadi ini bisa kita simulasikan seperti ini. Jadi nilai ini minimal itu 1, maksimal 3, dan eh, nominal tengah atau netralnya itu 0. Seperti itu. Kurang lebih untuk semuanya ini sama saja. Seperti biaya alat bahan. Di sini ada saya menggunakan dua function, random normal sama random uniform. Di mana perbedaan dari random normal itu hanya untuk satuan, bukan ribuan, bukan ratusan, tapi satuan. Seperti ini contohnya random uniform. Kalau mohon maaf, random uniform itu ada 3 integer, minimal, maksimal, dan netral. Kalau yang di random normal, gimana ini? Random normal itu ada di sini nggak sih? Bukan. Random normal biaya aksesoris, bukan. Ada di produksi nggak sih? Bukan. 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 Sambil kita cari random normalnya itu ada di biaya pengemasan kalau nggak salah. Random uniform. Harga produk ada di harga produk. Harga produk. Nah, ini adalah contoh random normal, di mana ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 variabel yang kita isi. 5.000 ini sebenarnya itu 100.000, 150.000. Lalu 63227, ada komanya ini sebenarnya. Jadi mungkin seperti itu gambaran dari permodelan model usaha. Ini model usaha pesanan kaos. Jadi kita langsung saja untuk melihat melihat itu si diagram atau diagram alirnya di sini dari pesanan tertunda dulu. Ini dia. Kenapa kok nggak ada si kontrol kayak yang nomor 3 tadi? Itu dikarenakan dikarenakan ini nggak bukan apa namanya biaya pasti, tapi random random yang tidak terduga-duga seperti itu. Lalu si ini keuntungan itu bisa kita lihat di grafik sebelah sini. Jadi keuntungan ini kok menurun itu karena kita ada random tadi. Jadi ada randomnya itu menurun. Kalau kita rubah si biaya tenaga kerja ini ya ke sini, misalnya, apa yang berubah? Biaya produksinya yang berubah karena biaya tenaga kerja ini berhubungan langsung dengan biaya produksi. Seperti itu. Bisa kita lihat.
ketika kita apa namanya, kita dulu ya, kita lihat lagi dar itu dia muncul semuanya ya, biaya komersil itu berubah dari yang tadi ngek 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 itu sekarang ngek 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 ngek, nah naik turun ngek seperti itu. Jadi mungkin itu saja dari saya setelah semua apa yang terjadi. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah dalam menyuarakan kebenaran. Ya, jadi sekilas ini gambaran dari jawaban UAS saya terkait soal sistem pemodelan eh, permodelan sistem menggunakan pensim dengan contoh model usaha bisnis gedang kelutuk. Seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jangan lupa subscribe ya guys. Allah ya Rob, subhanallah.